Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis badiru bil mauti sittah sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari yang berbahagia ini dengan kesibukan-kesibukan masing-masing, jam waktu istirahat sudah diabaikan, pekerjaan sudah ditinggalkan. Apalagi malam ini tadi sudah dicucurkan Allah rahmat hujan yang turun di kampung kita. Seenaknya harusnya tidur di rumah, namun karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita duduk berkumpul di halaman musola. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini kudoakan Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari halaman ini, dari majelis ini, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan yang punya masalah cepat Allah berikan solusi. Amin. Yang kurang lancar rezeki Allah tambahkan rezekinya. Amin. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang punya cucu Allah jadikan anak cucunya saleh, salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak, mudah-mudahan asbab kecintaan kepada Rasulullah, sebab hadirnya kita untuk mendengarkan maulid Rasulullah, mudah-mudahan Allah hadirkan buah hati, belahan jiwa untuk keluarganya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat jodohnya. Tolong Bu, yang jawab anak muda aja, Ibu jangan. Udah kan? Sekarang lancip muncul buat amin, kata pikirannya laki di rumah. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk berkumpulnya kita malam ini, kita minta kepada Allah, kelak Allah kumpulkan lagi kita menghadap Rasul seperti ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal
betul. Harus semangat. Udah habis. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, Badan Kenajaran Musalla yang tadi juga sudah menyampaikan, memaparkan kegelisahan hati beliau, motivasi, himbauan sudah beliau sampaikan. Begitu juga dengan amir kita, pimpinan kita di desa ini, Bapak Kepala Desa yang juga sudah memaparkan sambutannya di hadapan kita. Karena aku tengok-tengok tadi kau udah Kepala Desa bercakap, BKM bercakap, habis bahan kutus. Tak ada lagi yang sampaikan Pak Kades. Jadi sikit-sikit, hormat-hormat, dia cakap sikit, bila tahu hidayah, selesai. Karena udah naik pun aku, air minum belum naik. Cuma nak dapat ceramah siap. Antara minum, kayak itu jalan awas pakai minyak. Kemudian salam takzimku juga pada orang-orang tuaku yang hadir. Ada ibu-ibu di teras masjid, ada di halaman masjid, musalla ada di Sebogang. Begitu aku masuk, ku tengok ada di Sebogang. Wih, ini jemaahnya membludak jemaah ini. Halaman musalla nggak bisa lagi masuk, makanya di sana. Rupanya lapang selapang-lapangnya di sini, sana nih bu tahankan. Apa masalah bu? Emang udah berniat tahun tak lagi menginjakkan kaki ke musola nih. Ini tolong panitia, tolong geserkan dulu sedikit ini. Sompit betul, tak bisa tuh bawa akunya. Mana panitia? Panitia jantannya tak ada sini. Woi panitia, keluar kalian ngapain di musola di dalam? BKM pula kau suruh lah, ilah. Udah berpegang tuh, duduk. Aku angkat ini aja. Terus, lagi. Digeser aku belum bisa. Udah. Cuma Malaysia yang enggak ada. Itu anak-anak remaja musola keluar semua, keluar. Kemari kalian semua kumpul. Laki-laki perempuan kumpul semua. Perempuan di situ, laki-laki semua kemari. Aku tak suka ceramah, kalau diundang ceramah, yang mengundang aku tak mendengarkan ceramah. Kumpul. Bisa. Jauh Perancis. Ibu tuh bingung, kenapa punya Perancis ya bu? Tahu ibu Perancis? Bu? Itulah kau udah jauh, payah menyapanya. Kan tak mungkin kau bawa Amik ke sana. Macam biduan bencong pula aku sana jauh. Tapi mau Perancis, Perancis tahu? Pokan ke kiri, Perancis. Presiden Perancis sudah menghina Nabi Muhammad. Tuh Presiden Perancis Pak, yang bernama Emmanuel Macron laknatullah alaih, yang sudah memampangkan karikatur Nabi Muhammad. Mereka gambarkan Nabi Muhammad yang tidak layak untuk digambarkan. Tahu kan karikatur tuh kalau kita di kampung bilang namanya gambar wacepot, macam SpongeBob, Doraemon, Nobita, apa lagi? Boboiboy, Naruto, itu karikatur. Mereka di Prancis sudah besar-besaran memampangkan wajah dan postur tubuh Nabi Muhammad sesuai dengan kemauan mereka. Ketika ditanya, kenapa kau buat ini? Kebebasan berekspresi, kata kepala utara itu. Kebebasan berekspresi. Kita tak bisa demo ke Prancis bu. Kita tak punya duit untuk ke sana. Bagaimana membuktikan sakit hati kita? Paling tidak seluruh masyarakat desa Boga boikot semua apa yang mereka punya, produk-produk mereka, jangan ada yang beli. Setuju? Tak sanggup speaker menahan suara gue. Setuju? Jangan setuju aja, gue sebut merek-mereknya aku saja. Untuk minuman ada beberapa macam. Pertama merek Aqua. Ibu yang punya kodai, kalau ada Aqua di rumah di kodai jangan dijual. Kalau bisa bakar.
rugi lah Ustaz, sikit ruginya ketimbang sakit hati dihinain Nabi. Allah, kau kan tak punya kodai. Yalah, begitu kau bercakap. Bukan tak punya kodai, on tak berapa ibu kodai. Ruko di ring road Meransaran, punya Cina itu, biar ibu tahu. Mana punya aku itu? Apalagi Matizon, itu punya Prancis Pak. Jangan minum Maison, jangan minum Fit, jangan minum Aqua. Kalau minum susu boleh. Ini teh manis letak kasih sama yang pakai topi Ustaz Abdul Somad. Itu tim ofisial. Kasih dia minum teh, aku tak minum teh. Cuman aku bisa minum susu sama kopi. Enggak, susunya aja pun jadilah. Cuman gara-gara aku campakkan aku air minumku tak datang-datang. Mana loh. Bisa aku minum air putih, jangan merek aqua, merek lain bisa, cuman tak naik-naik. Ganti kalau Ustaz ini. Buang aja itu Pak. Ini panas-panas tuh udah. Air minum preman, datang sendiri tak bawa kawan, itu mana lagi? Bontot. Bapak ini melago-lago. Apa pula minta bontot? Tak pernah aku minta bontot. Paling kena bontot kan. Itu untuk minuman. Ibu punya anak, ibu punya cucu, ibu punya ponaan, bapak punya anak, cucu kemanaan. Minuman waktu, minum susu SGM, Bebelac, itu punya Prancis. Suruh anak minum susu lain, jangan minum SGM sama Prancis. Gara-gara di boykot SGM, berapa biasanya harga ya Pak? Bu, mana tahu nih belanja SGM ya? Berapa biasa harga SGM? Ini ibu tiba cakap lain. Anak aku tak pernah SGM Ustaz. Ayo boras kasih. Betul, aku dulu boras kasih sama aku. Selesai minum nasi, boras. Sama-sama boras masuk. Gila aku kau bercakap. Beringat aja. Makanya ada faedah surban nih Pak. 3 manfaat surban. Pertama, biar nambah wibawa Ustaz, biar agak gagah sedikit. Kan kau udah pakai sorban ganteng sedikit. Kalau di muka sorbannya macam kutilang darah pantai, kurus tinggi langsing, dada rata, pantai tepos. Kalau tambah ini agak ganteng sedikit ya Bu. Ini manfaat sorban pertama. Manfaat sorban yang kedua, ngilap-ngilap keringat. Kalau panitia tanyakan tisu. Ini manfaatnya. Karena aku tengok minta minum, cuma minum datang tisu, tak ada kue, tak ada aqua, tak ada apa pun tak ada. Udah datang-datang tak makan-makan. Biasanya kalau aku baca ke pedagang ini ada makannya, biasa, itu biasanya. Cuman kok malamnya agak lain perasaanku. Tapi entahlah habis ini diajak Bang Budi makan ke rumah, mana tahu aku. Balik kalian? Balik? Oh tidak, kok balik? Karena kemarin ada yang nyongah aku ceramah, belum siap ceramah udah balik dia, pulang innalillah, meninggal waktu. Betul, bukan mendoakan, tidak, meninggal. Ditelepon BKM aku, Ustaz tahu, Ustaz yang Ustaz togohkan semalam. Kenapa Aminah nama itu? Kenapa Bu Aminah? Meninggal Ustaz, meninggal. Padahal tak ada ku doakan apa-apa. Udah paling dia pulang ku sebelumkan anjing innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal waktu. Ini kalau malam ini kalau ada nak pulang, pulanglah. Dan dia umum. Ya, itu untuk SGM, Bu. Itulah berpayah aku menyapu jauh-jauh gini. Gitu. SGM. SGM. Bu. SGM. Bebelac. SGM. Jangan itu pakai. Anak-anak muda, kalau kalian pakai, aku cakap kau merepet di situ. Kalau ada anak-anak muda pakai pencuci muka Garnier, itu Garnier produk Prancis. Anak ibu suka susu Yakult produk Prancis. Yakult, cintai ususmu. Dia bilang harus cinta usus, padahal yang tersakiti hanya hati.
Kenapa harus usus yang dicintai? Bukankah yang mencintai itu hati, kawan-kawanku? Nah, itu yang kusebutkan beberapa produk-produk Prancis. Mulai malam ini, kalau memang desa Boga cinta sama Nabi, kalau memang kecamatan kita cinta sama Nabi, Kabupaten Serdang Bedage cinta dengan Nabi, buktikan cinta itu kepada Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat, jangan banyak sholawat, banyak minum produk Prancis. Sama dengan menghina Nabi Muhammad. Setuju? Setuju? Nah, mulai besok bagi peling kodai tengok. Kalau ada Aqua, Bebelac, SGM, Garnier, Yakult, bakar kodanya. Oh tidak, buang isinya. Jangan bakar. Aduh, ya haus juga. Minum susu panas. Dondam nyonya pula. Ya Allah. Kalau plastik ini gelas gol habis nyonyot. Udah jangan, udah cece itu udah. Tak usah pala bergerak kalian lah. Ilah ilallah. Cece, kenapa tak dari tadi? Oh ya Allah ya Rabbi. Udah, itu masalah Prancis bu. Mulai sekarang jangan pakai makan undangan ala-ala Prancis. Asalkan ada Prancis-Prancisnya jangan pakai. Ada pada Prancis, tak usah pakai lagi. Lebih baik budaya Melayu berjambar makan konyang selesai daripada pakai Prancis. Ini yang penting. Untuk apakah salahku? Memang rajin ketua panitiaan. Biasa itu. Nah, mau kenapa dihilangkan? Oh, tak nampak. Aneh buka nih Pak ya. Ini Pak Kades. Tak nampak namo, ada tulisannya tapi tak nampak. Yang menampak cuman Dio sama jalan-jalan ke Pematang Siantar sehingga sebentar balik kaos. Mohon maaf tunggu sebentar, Ustadznya gak aus. Air panas, susu pun panas. Aduh ya Allah. Ini tidak aku yang kalian masukkan kan? Dah. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam adik-adik remaja musola sudah bekerja sama untuk memperingati dan memberanikan diri sambil nekat-nekatan untuk membuat acara mengumpulkan masyarakat dalam suasana COVID-19 yang kurang ajar. Karena macam Pak Kades bilang tadi bahwa ini remaja masjid sudah merencanakan untuk Isra Mi'raj ya Pak Kades. Betul, aku tahu karena aku ustadznya, karena aku pula dibatalkannya. Aku tahu kali aku itu Pak Kades. Awalnya Isra Mi'raj, betul, aku yakin kali, betul percaya aku cakap Pak Kades, acara sebetulnya Isra Mi'raj cuman batal. Kenapa aku tahu? Karena aku ustadz yang dibatalkan. Gara-gara siapa? Corona kurang ajar. Ini corona Pak Kades kalau bentuknya manusia, aku pijak-pijak nih corona. Cuman tak bentuk manusia pula. Ada corona tuh bu. Oh, ada corona. Ah, tak ada namun jawab. Bu, ada corona bu. Ada. Jangan sepele kalau corona. Corona ini tadi kata BKM, tadi narkoba ya, bukan corona ya. Bukan cuma narkoba kok, Pak BKM. Corona pun gitu, tak bertangan, tak berkaki, tak berutak. Tak nampak, narkoba nampak, corona tak nampak. Tapi lebih dahsyat mematikan umat. Apa yang dimatikannya? Nyawa, ekonomi, perpolitikan, perbisnisan massal. Bahkan dia mematikan semua jadwal ustaz ceramah. Ini bahaya. Apa tak kurang ajar begini? Corona itu ada, jangan dipungkiri, jangan sepele. Maka ikuti protokol kesehatan untuk selalu mencuci tangan, selalu jangan pernah tinggalkan wudhu, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah. Jaga jarak tak mungkin.
Sulit menjaga jarak kalau kita bermasyarakat, Pak. Cukup jaga protokol. Kalau itu sudah kita jalankan, insya Allah jauh dari kita. Cuman masalahnya sekarang, coronanya 10%, penipuannya 90%. Coronanya ada, Bu. Enak lagi macam mau nonton. Muak ini tinggal bontang lambu tidur dalam. Corona itu ada, jangan sepele. Tapi corona itu cuman ada 10% lagi tinggal di Indonesia ini. Penipuannya masih banyak, Pak. 90% lagi penipuan yang ada. Berapa banyak penipuan publik yang kita rasakan. Bahkan banyak kita lihat hal-hal yang ganjal disebabkan corona. Gara-gara corona, Bapak Ibu, sholat menyolatkan jenazah sudah bertambah rukunnya. Biasanya sholat jenazah itu cukup 4 takbir. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa. Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Gara-gara corona bertambah rukun sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk pula waktu menyembayangkan jenazah. Untung jenazahnya tak bercakap. Kalau sampai bercakap komplain dia, Bu. Wah, sholat jenazah sembahyang duha, wah, kau bagi rukuk. Ini kenapa? Gara-gara corona. Dan berapa banyak hari ini kita perhatikan di media sosial bahwa ada anak yang orang tuanya sakit dikarenakan sakit jantung, mati karena sakit jantung. Ternyata pihak rumah sakit mengatakan positif corona. Anaknya menolak, anak dipanggil, suruh menandatangani surat, dibayar 50 juta mahalnya. Disogok 50 juta hanya untuk menandatangani surat dari rumah sakit bahwa mamanya benar positif corona. Kenapa mereka sanggup? Karena lebih dari 250 juta pihak rumah sakit dibiayai pemerintah untuk 1 orang pasien yang mati karena corona. Hari ini kepala desa gajinya dipotong gara-gara corona. Betul, Pak Kades? DPR kita gajinya dipotong gara-gara corona. Polisi TNI kita dipotong gaji mereka gara-gara si corona. Dan itu pun semua pihak instansi itu tidak dibolehkan, Pak, untuk mengungkap semua apa yang terjadi di balik corona 19. Ini disembunyikan. Kalau nggak percaya agar tak terjadi fitnah, cek di media, buka di YouTube, Pak. Aku yakin yang percaya, emak-emak, bapak-bapak yang hari ini ada sebagian besar kita yang punya handphone, yang bisa nengok berita-berita di handphone itu. Nengok ceramah Ustaz Somad bisa dari handphone itu. Ceramah Ustaz Hadi Hidayat bisa dari handphone itu. Semua bisa kita lihat dari situ. Bahkan bagaimana keadaan Amerika Serikat hari ini kita bisa tengok di handphone kita. Bagaimana Palestina Gaza hari ini kita bisa buka di handphone kita. Bagaimana keadaan-keadaan di dunia ini kita bisa perhatikan di handphone kita. Karena kecanggihan zaman Allah berikan kepada akal-akal manusia yang berpikir, sehingga itu salah satu pembuktian bahwa benar Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi sudah sebelum Allah ciptakan, Allah sudah membeberkan dalam Al-Quran. Contoh kecil, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah jelaskan dalam Quran, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Makkah ke Palestina, naik sampai ke Sidratil Muntaha. Perjalanan yang memakan waktu yang begitu jauh, namun waktu detiknya pun sedikit, luar biasa. Sekarang udah terjawab. Dulu tak bisa dilogikakan, sekarang sudah terjawab dengan adanya pesawat 12 jam Indonesia sampai ke Arab Saudi. Ini menunjukkan kehebatan dan mukjizat Al-Quran. Maka malam hari ini Bapak Ibu yang mulia, jangan lagi cerita-cerita corona di kampung halaman kita. Biar masyarakat tidak terdoktrin dengan namanya corona.
Seperti yang dihimbau oleh Pak Kades, mulai malam ini semua aktivitas-aktivitas keagamaan di masyarakat ini semua sudah dibebaskan. Ini termasuk kepala desa yang berani, Pak. Tepuk tangan untuk kepala desa kita. Berapa banyak kepala desa bahkan camat tidak mengizinkan anak remaja masjid membuat acara-acara seperti ini. Tapi kalau pilkada ya Pak, datang rombongan dengan polisi brimob segala macam mengawal acara. Boleh kumpul-kumpul, boleh salam-salam, boleh bagi-bagi kaos, boleh bagi-bagi sembako, boleh bagi-bagi duit. Itu nggak masalah. Corona nggak ada. Tapi kalau acara maulid, acara wirid, acara pengajian Ramadan, ini yang menjadi corona itu datang. Rupanya corona bisa melihat mana agama, mana tidak agama. Berarti kita tahu coronanya dikit, karenanya banyak. Ini jadi masalah nih kata gitu. Ya Bu, udah jauh tak bersuara. Udah dapat kue? Oh, udahnya cocok lah tenonang. Aku aja tak dapat kue tak apa lagi tuan. Aja. Tak bisa kan ngajak usul. Nah, maka malam ini kita berkumpul membuktikan sama orang yang bilang berkumpul banyak corona. Habis acara maulid, periksa besok ada tidak corona. Paling jantung, paling rematik ya Pak. Sambil lonjor-lonjorkan kaki kan kobas namanya itu Pak. Kobas lagi. Tapi kobas pun kaki melonjor pun kaki nengak maulid pahalanya banyak. Karena orang yang hadir di acara pengajian seperti ini ada 3 pahala dahsyat dikasih Allah. Yang pertama, orang yang hadir di majelis ilmu sama pahalanya seperti sholat sunat 100 rakaat. Pernah ibu sholat sunat 100 rakaat? Pernah? Sholat tarawih hidup di rakaat poning ya Bu. Tanya Wak Jomah sama Kak Tia. Oh Kak, apa? Tapi malam nih Ustaz Budi SPDI. Macam mana itu? Iya, alah mampus aku mampus. Kenapa lamo Kak lamo lah. Poning odan enggak? Dan macam di batu bara pula kuat. Poning aku Kak nengoknya. Kenapa? Baca Fatihah Kak. Kalah lah kok anak kori tadi. Cuman, bismillah nih 2 km Kak, biar kakak tahu. 23 rakaat, kakak pikir Kak, 23 rakaat. Allahu Akbar. Dalam hati Kak Piah, betul juga kata siapa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ini lanjut potang mau siap dipotong. Mana dapat gitu Bu? Tak banyak dapat itu pahala tarawih, cukup duduk berkumpul macam ini. Sudah luar biasa pahalanya dikasih Allah. Sama dengan pahala orang sholat sunat 100 rakaat. Mantap tidak? Mantap. Cukup dengan duduk. Mau duduk sambil nunduk. Kan ada ngaji gitu Bu. Ada ngaji namanya jinduk. Ngaji sambil nunduk. Kupikir tunduk karena paham. Rupanya tunduk sudah sampai ke Lubuk Pakam. Setelah jinduk ada jinjor. Ngaji sambil selonjor ya Pak. Pahalanya ada jintuk, ngaji sambil ngantuk. Ada. Cemana pun niat kita ngaji, insya Allah pahalanya banyak. Amin. Yang kedua, pahala orang yang hadir di majelis ilmu sama dengan pahala menjongok 100 orang sakit di rumah sakit. Pernah anggota wirid 100 sekali sakit? Betul wirid? Mana Pak? Pernah? 3 aja anggota wirid poning awak ya kan? 3 anggota wirid sakit poning awak menjongok ke rumah sakit Sulaiman kan? Paling tidak 1 orang 2 kilo jongok, 3 orang 6 kilo. Cuman penyakit kita lain. Bukan kita bawa jongok orang sakit yang kita makan.
Datang melenggang tak buat apa-apa ya bu. Bertanya pula kita sama yang sakit. Cemana abah? Abah. Abah tu minta apa-apa yang tak kuasa kau tak bawa apa-apa. Katanya pula. Kalau ada kau bawa apa-apa tadi bisa kuasa masa masing-masing. Duduk sambil bercakap. Duduk dia cakap ini. Ada jorok di meja. Apa katanya bercakap lancip muncungnya bu? Kakak kan sakit lambung. Tak usah makan jorok kak. Ini kak Piah ini kakak makan jorok gitu. Bawa bontot pula dia balik. Pahalanya lebih mantap. Yang ketiga, pahala orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini sama dengan pahala menyolatkan 100 jenazah mati syahid di hadapan Allah. Itu luar biasa dahsyatnya. Duduk mengaji gini aja banyak pahala. Apalagi balik mengamalkan kaji, luar biasa. Maka malam ini pertama kita dapatkan pahala majelis. Yang kedua, pahala untuk duduk silaturahim. Karena tak sedikit orang di sekitar kita banyak yang membid'ahkan acara kita nih. Sikit-sikit bid'ah, maulid bid'ah, mi'raj bid'ah, tahlil bid'ah, kenduri bid'ah, muka kau bid'ah bilang. Karena tak pernah zaman Nabi, muka awak ni tak pernah jumpa macam Nabi. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Aku berapa bulannya, tahun lah bukan bulan lagi, berapa tahun yang lalu singgah ke tempat Pak Atan di Dungun. Tahu apa Pak Atan Dungun? Gusuk. Jadi Pak Atan bercerita ada yang datang. Ini kisah nyata cerita orang dia. Dia lagi mengkusuk uang, dikusuk, datang kawan. Bawah dia lah usianya. Begitu datang bercakap karena dia nak berkusuk juga nih. Karena ada yang dikusuk. Menunggu siap kusuk pertama, dia bercerita sama Pak Atan. Aku Pak Atan, mak aku meninggal tidak kutakjiahkan. Kenduri tak ada, ketakji kim doa tak ada. Takjiah malam pertama, kedua, ketiga tak ada Pak Atan. Ditanya apa tu orang tarikot ya kan? Kenapa tak kau takjiahkan? Bid'ah itu Pak Atan, bid'ah. Tak pernah buat Nabi. Oh, kalau bid'ah kenapa? Kata Nabi, kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Mana ndak aku mak kau masuk neraka? Iya juga kata Pak Atan. Di mana kau kuburan mak kau? Di tempat biasa lah Pak Atan. Kuburan muslim biasa. Biar kau tahu manaan. Kuburan tempat biasa itu semua dikuburkan itu waktu mati kena takjiahkan. Semua kena takjiahkan malam sampai 3 malam. Berarti orang tu masuk neraka. Kenapa kau satu? Karena mak kau sama neraka. Dari mana Pak Atan? Letakkan kubur mak kau di muka rumah kau, bau jauh daripada neraka. Alhasil dia balik, Pak Atan bilang, "Ayo kusuk, udah sehat aku Pak Atan." Dah sehat. Kadang nih masyarakat kita gitu bu. Wirid Yasin bid'ah, ya bu. Ada di sini begitu. Ada juga. Ada Pak. Ada ya. Ada dari sini. Pakai kemana baca? Semua dia duduk lagi. Oh tumbuh menjadi. Karena imbang-imbang Wahabi nama itu. Imbang-imbang Wahabi itu cuma 2. Pertama ajak dialog dengan dalil. Yang kedua ajak bertumbuh begini. Takkan mampan sama dia itu. Dalil ini tak mampan sama dia. Dalil dia tahu dia. Dan orang itu takkan pernah mau duduk di majlis maulid. Habis sembahyang salam-salaman bid'ah, sholat berjamaah bid'ah. Kadang dia sholat berjamaah sama kita, satu sop sholat sama kita. Ambil barisan paling muka, udah salam dia cabut. Memang kurang ajar, tak ada utak itu. Kalau anda copot awak balik, ambil jalan yang keluar copot. Kalau anda copot balik, anda copot pulang, cari dekat-dekat pintu paling belakang, jangan paling muka, terlangkah-langkah orang zikir. Adabnya tak ada. Banyak orang berilmu tapi tak beradab. Maka hadir Nabi Muhammad untuk menghadirkan adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk adab, akhlak. Karena akhlak dan adab itu lebih baik dan lebih bagus ketimbang ilmu. Yang lebih mantap, adabnya mantap, ilmunya mantap. Ini yang terjadi Pak, gara-gara orang itu pecah masyarakat. Salam-salaman Nabi sholat tak boleh. Kenapa tak boleh?
kenduri arwah tak boleh, ngirim Fatihah tak boleh. Aldo dulu bertanya sama aku gitu, Pak. Bu, Ustaz, apa? Aku sama aku udah meninggal. Terus aku ngirim Fatihah. Nah, kenapa? Sampai Ustaz. Dia bertanya sama aku. Sampai Ustaz. Tak aku jawab. Aku tanya balik. Kau mengirimnya bila? Aku bilang jam 4 potong tadi Ustaz. Sekarang maghrib. Iya. Yang kau kirim jam 4 potong tadi balik lagi tidak? Tidak Ustaz. Berarti sampai. Berarti sampai. Aku ngirim SMS sama Pak Kadus. Sama Pak Kadus aku kirim, Assalamualaikum Pak Kadus, aku bilang. Itu SMS yang aku kirim balik lagi tidak? Tidak. Berarti sampai. SMS saja buatan manusia bisa sampai, apalagi pahala buatan Allah. Tak percaya aku, mati kau dulu, aku bilang. Biar aku kirimkan Fatihah. Kalau tak sampai, kau chatting aja WA. Tak sampai tak gini enak. Memanglah tak sampai kalau Fatihah, tapi yang diminta sama Allah itu melalui wasilah para ulama dan nabi-nabi gitu. Ya Allah, kalaulah Fatihah bacaanku ini ada pahalanya, sampaikanlah pahalanya ya Allah. Bukan Fatihahnya. Kalau Fatihahnya boleh Quran 2 boni, takkan di kuburan tuh. Itu kalau Fatihahnya. Ini bukan Fatihahnya, pahalanya. Ini jadi masalah problem. Makanya hadir acara maulid supaya kita lebih kuat, supaya akidah mantap, supaya akhlak makin bagus. Karena hari ini banyak orang yang sudah tak berakhlak, apalagi anak-anak muda. Anak muda, kau dong ngalelo otak yang penggelen. Pas aku ceramah ada yang chattingan, ada yang handphone, rusak handphone kau tuh pulang di sini. Tak percaya, kau buktikan. Berapa banyak handphone orang lah rusak kau buat. Kau ambil, kau empaskan. Tak percaya kalian buktikan. Apa boleh? Masih ngasih amplop pula adalah. Udahlah. Ini ngasih amplop. Aku tak sejelek itu. Aku kemarin ceramah tentang kemana-mana, tak puas mikirkan amplop. Karena yang mikirkannya panitia. Pula aku mikirkan. Ustaz, maaf nasi goreng lagi ya Mas. Nasi goreng baik betul, tapi nanti nunggu duit dari Pak Kades. Nunggu dari Pak Kades. Aduh. Ya mantap kepala desa kalian nih. Luar biasa. Selain Pak Kades bercakap jago, punya ringan tangan juga. Masya Allah. Baliknya Bu. Ada lagi. Selalu Ustaz nanti ada tambahan. Ada tambahan. Ya tahu Pak Kades, aku jauh-jauh dari Medan. Luar biasa. Aku bukan dari Medan Pak Kades, cuman kami keliling-keliling. Dari hari Minggu kami keliling sampai 2 malam semalam di Batubara. Di Batubara kami kemari. Besok ke Medan, 3 hari di Medan, balik lagi ke Tanjung Balai, balik lagi ke Batubara. Keliling-keliling kau kami. Jadi ibu jangan pada pening kalau aku udah mungkin keliling. Syaratnya yang pening aku, kan aku yang keliling. Sudah ada juga. Belum tuh colak aku nih. Aduh, apa Bu? Apa yang Bu bilang? Itulah kebiasaan. Orang bercakap dia bercakap. Bukan lelo. Sampai mana tadi? Akhlak. Anak-anak muda, aku tengok. Karena aku tengok kalian lebih banyak. Bagaimana desa Boga ini, desa Boga kan? Salah aku dari tadi, kenapa kalian biarkan? Tak selamanya cakap Ustadz itu benar 100%. Kalau salah cakapkan. Pak Kades pun tak kesinggung, aku pindah-pindahkan desanya. Emang luar biasa kepada desa satu ini. Aduh. Berarti desa Matang Kuala. Bagaimana
keadaan desa Pematang Kuala 5 atau 10 tahun ke depan? Jawabannya anak muda sekarang. Kecamatan apa ini? Oh, Teluk Mengkudu, udah jauh dari sana ya. Bagaimana pula Teluk Mengkudu 10 atau 15 tahun ke depan? Jawabannya anak-anak muda sekarang. Bahkan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, bagaimana ke depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan? Jawabannya anak-anak muda sekarang. Baik akhlak anak muda, insya Allah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mantap etika anak muda, Serdang Bedagai menjadi masyarakat madani. Etika dan akhlaknya, moral dan bagus sifat sopan santunnya, ini yang dijadikan prioritas, menjadikan hal yang utama. Insya Allah ke depan ini desa Pematang Kuala akan menjadi desa yang terpandang dunia akhirat. Tapi kalau sebaliknya, akhlak anak muda sudah hancur, moralnya sudah hancur, etikanya sudah hancur, segala macam sopan santunnya sudah hancur, jangan harap ini desa menjadi desa yang terbaik dilindungi oleh Allah dari bencana, Pak. Di pundak-pundak kalian anak-anak muda, di lengan-lengan kalian wahai anak muda, jayanya sebuah negara. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan, bawakan kepadaku 100 orang tua. Salah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah bilang, pemuda jika diibaratkan ini anak-anak muda seperti matahari. Kenapa? Kalau matahari itu luar biasa bersinar, laksana mentari yang bersinar terik di tengah siang. Apapun yang mereka buat bisa, apapun yang mereka lakukan mantap. Ini anak muda. Kalau Bung Karno mengatakan dalam salah satu orasinya, bawakan kepadaku 100 orang tua, akan kucabut akar gunung Semeru. Tapi bawakan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Bung Karno cuma berharap 10 pemuda bisa menggoncangkan dunia. Kalau Pematang Kuala, Teluk Mengkudu, lebih dari 20 anak muda, lebih dari 30 anak muda, bahkan lebih dari 100 anak muda yang punya akhlak, yang punya moral, yang punya etika, yang punya sopan santun yang bagus, berakhlakul karimah. Insya Allah ini Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu akan menjadi daerah yang sangat diberkahi oleh Allah. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk satu kampung, kata Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, lafatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Apa yang dikasih Allah keberkahan? Apa yang ada di laut akan menjadi yang bermanfaat untuk kita. Air turun dari hujan, turunnya membawa rahmat, bukan bawa musibah. Membasahi lahan ladang kita membawa rahmat, panen tumbuh-tumbuhan, berjual, dapat rezeki. Kalau seandainya membawa musibah, banjir bandang diturunkan Allah, panen gagal, tumbuhan mati, rugi begitu luar biasa. Pedagang-pedagang menjadi pedagang yang soleh, pedagang-pedagang yang bekerja dan berdagang dengan apa yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Jangan pedagang-pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang merusak timbangan. Bahkan ditafsirkan ayat itu, siapa dan bagaimana merusak timbangan? Ada dua. Pertama, penjual yang merusak timbangan. Yang kedua, pembeli yang minta lebihkan timbangan. Kadang kan mau gitu Bu ya, lebih kan sedikit, nah apa Allah, kurang dua guys. Wailul lil mutaffifin, celakalah kalian bagi orang yang merusak timbangan. Kalau yang menjual sengaja melebihkan, tak ada masalah. Tapi kalau yang membeli minta lebihkan, itu yang jadi masalah. Kalau pedagang-pedagang seperti ini betul taat dan patuh pada koridornya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut titah perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini pedagang menjadi pedagang yang baik dan soleh.
pelaut yang soleh, petani yang soleh, maka ketika rezeki sudah barokah, lahir anak dikasih makan dengan halalan thayyibah mubarakah, akan hadir anak-anak yang qari', yang hafizah, jadi dai-daiyah, jadi ulama, jadi orang terkenal di muka bumi ini. Kenapa? Karena sudah berawal dari yang halal, thayyib dan barakah. Walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kata Allah, kalian mendustakan ayat kami, kalian curang dengan timbangan, kau menipu rakyat, kau zalim, kau berkhianat dengan rakyat. Sebelum kau dipilih, kau berjanji memperbaiki jalan. Sebelum kau dipilih, semua janjimu kau umbar-umbar. Habis kau duduk jadi bupati, apapun tak pernah kau lakukan untuk masyarakat. Betul? Betul? Sebelum terpilih, datang bawa segala macam yang diminta, didatangi wirid-wirid mau minta apotika, dikasih tikar 3 gulung. Ama-ama minta apa? Jilbab, dikasih jilbab. Kalau anak-anak remaja apa? Gondang nasyid. Kami tidak pakai gondang nasyid, pakai alat pop song. Minta alat pop song biar kami pilih. Sebelumnya semua dibuat. Habis selesai menang orang tuh, takkan pernah datang ke kampung halaman bapak ini lagi. Ini akhlak perlu dijaga, Pak. Ini akhlak perlu dijaga. Hati-hati, pemilu udah dekat. 9 Desember akan terjadi pilkada serentak di berbagai provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia tercinta. Akan habis duit triliunan rupiah, segala macam kesusahan akan terjadi. Tengok ya Pak, kita lihat ke depan bagaimana keadaan kita. Apakah boleh waktu corona datang ke TPS dengan protokol kesehatan dan peraturan yang diatur oleh KPU, dan lihat bagaimana kita nanti. Maka itu perlu akhlak. Akhlak itu yang diutamakan, apalagi untuk anak-anak muda. Sekarang anak muda sudah banyak lagi tak berakhlak, tak lagi malu berbuat yang tidak-tidak. Anak-anak muda sudah tak sayang sama orang tuanya. Ketika ditanya sayangkah kau kepada ayah emak kau, ditanyanya sayang, tapi selalu berbuat yang tidak-tidak. Sayangkah sama ayah emak kau? Sayang, tapi tetap dengan perbuatan yang jahatnya. Hari ini kita perhatikan Bapak Ibu yang mulia, anak kita lebih patuh sama kawannya ketimbang orang tuanya. Handphonenya bunyi, cepat diangkat. Kawannya manggil, cepat dipenuhi. Orang tuanya manggil, banyak alasan yang dikasih. Betul? Betul katanya. Ya kan? Lebih sayang dia sama kawan ketimbang sama mak ayah. Bahkan boleh diperiksa handphone kalian, lebih banyak foto-foto orang lain ketimbang foto orang tua kalian. Bisa dibuktikan Pak. Aku pernah mengajar dulu di Medan. Waktu ujian handphone kusita, letakkan di meja handphonenya. Bunyi handphonenya, nampaklah gambar orang Korea, Lee Min Ho. Ku tanya sama dia, gambar siapa ini? Sampai kalau letakkan di muka. Biasanya orang yang ada itu kalah ketimbang orang yang spesial. Sebalik, orang yang spesial itu juga kalah ketimbang orang yang ada. Ini siapa ini? Dia jawab, ini Lee Min Ho Ustaz. Masa kita nggak kenal? Lee Min Ho mana? Anak ulong gue bilang. Lee Min Ho juga namanya. Bukan Ustaz, inilah artis sedunia tahu sama dia nih. Artis mana? Artis Korea Ustaz. Lee Min Ho. Kenal kau? Kenal Ustaz. Dia kenal sama kau. Itulah Ustaz jadi masalah. Datanglah Lee Min Ho konser di Jakarta. Oh dia berpikir kapan lah ya, kapan. Tidak, aku menceritakan aja ini. Datang Lee Min Ho konser ke Jakarta.
Sampai dia ke Stadion Bung Karno konser, kalian datang nih rame-rame dari Matang Kuala menjojoget living ho, dia tangguh tidak sama kamu. Aku dibilang Matang Kuala ada mana tangannya, tak ada. Dan dia tak akan pernah menyapa kalian dengan salam, karena salam biduan bencong tak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para undangan yang kami hormati, mari sama-sama kita hadirin keong racun. Anda jauh-jauh tak usah kau yang jawab itu. Kalau bisa, kalau ada bencongnya biduan tak usah datangi. Maksiat itu kadang gitu payah. Anak ulang tahun kau tak pesta bencong tak sonang hati awak. Padahal cuma acara ngayunkan anak, nyunatkannya, ngayunkan ulang tahun, dipanggil bencong. Udah hello, dikasih Allah umur yang panjang, mensyukurinya dengan maksiat. Berjoget-joget bencong tuh dengan celana Hawaii. Celana Hawaii itu di atas mata kaki tapi sempit. Celana Hawaii naik sedikit celana wahai, naik lagi hai, naik terus aduh hai. Itu nak tengok, awak tengok ini joget gini. La ilaha illallah, makhluk Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Karena kalau jantan dimandikan atau sembayangkan bacaannya Allahumma ighfir lahu, betina Allahumma ighfir laha. Bencong apa Allah maghfir lacong? Allah maghfir lancong warhamcong wa apihi wa apuancong, matinya jadi pocong gitu. Kan tak mungkin didabal-dabal, karena laki-laki perempuan hadis satu kan Allah maghfir lahu ha apuaha gitu. Tidak. Jangan salah ya. Kadang kita mau latah pak, sonang hati gitu, anak lahir akikah panggil bencong, umurnya udah bertambah 3 tahun panggil bencong. Jangan latah jadi manusia, tak punya akhlak sama Allah namanya itu. Ini anak-anak muda, handphone kalian itu banyak yang gambar-gambar orang yang tidak seagama denganmu. Haram hukumnya mengidolakan orang yang tidak seakidah denganmu. Ustaz, aku hobi nonton bola, permainan Real Madrid luar biasa ketika ada Cristiano Ronaldo, ketika sundulan dahsyatnya menembus gawang, begitu gerakan kencang larinya begitu luar biasa. Kalau kau hobi dengan bola, kalau kau hobi dengan Ronaldo, kalau kau hobi dengan Real Madridmu, cukup kau jadikan hobi, tapi tolong jangan kau jadikan sebagai idola. Ustaz, tak tengok Ustaz bagaimana jinak dan lengketnya bola di kaki Lionel Messi SPDI. Begitu dahsyat tanpa disadari, 5, 6 sampai 7 pemain lawan yang dia lewati sampai tertipu. Dahsyat luar biasa penjaga gawang, masuk tendangannya tidak deras tapi pelan namun pasti. Pernah kau Ustaz lihat itu? Pernah. Tapi tolong, kalau kau tetap hobi dengan Lionel Messimu, hobi dengan Barcelonamu, jadikan itu sebagai hobi, tapi tolong jangan jadikan sebagai idola. Karena tidak ada idola yang layak untuk diidolakan, tidak ada yang pantas untuk diidolakan, tidak ada yang patut untuk diidolakan kecuali apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah kutunjukkan, telah kupaparkan, telah kutampakkan, bahkan sudah kupiralkan kata Allah contoh suri tauladan yang paling terbaik di antara yang baik. Tidak ada yang paling hebat di antara yang hebat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat dari artis Korea? Ku tanya sama kalian, apa kamu tengok dari artis Korea? Ganteng, sebiji pun artis Korea tak ada ganteng. Cantik semua ku tengok. Berkelabu, memincu, berantai macam anjing. Ampun, itu ganteng. Sama aku aja kalah kok dia.
Ya bukan ya, 11-2 ke 11. Nah, aku tak terima juga tadi. Tapi kok 11-21 cocok. Aku 21 ya. Tak ada yang bisa menandingi Rasulullah. Kalau kalian bilang tampan artis Korea, yuk kita bandingkan dengan ketampanan Rasulullah. Bisa tidak? Kita buka sejarah. Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf. Sejarah menceritakan pada zaman Nabi Yusuf hidup seorang perempuan yang bernama Siti Badriah. Itu penyanyi dangdut, Bu. La ilaha illallah. Siti, itulah kalian tak tahu kan? Artis Indonesia yang perempuan cantik luar biasa yang memiliki sesuatu tapi punya pesawat pribadi namanya. Jawab kau. Syahrini. Hafal. Artis Indonesia hafal. Artis akhirat tak hafal. Artis dunia akhirat tak hafal. Artis yang layak dijadikan idola nggak hafal. Nabi Muhammad SAW itu artis yang paling hebat. Di zaman Nabi Yusuf Siti, kalau Wak Jomah bilang Sileha, rupanya Siti Juleha tidak akan tahu. Siti Juleha itu sama Sileha adik-adik. Cuman Sileha kan waktu itu sama Pak Leman, sama Wak Leman itu sama Wak Kirman, bukan bupati ya, Wak Kirman. Pak Kirman itu dulu tukang jahit, Pak. Cuman karena sudah berkawan sama si Leha tadi, sama si Leha ikutlah pergi untuk kepokan, jualan untuk kepokan, Pak. Rupanya si pokan ini di pokan kan untuk jualan. Pas belum pasang tuh jual bubuk, jual kue. Sekarang kita cerita apa ini? Hah? Janganlah keluarga dia dibahas. Siti apa tadi? Siti Julaiha. Di rumah Siti Zulaikha membawa Nabi Yusuf. Yang namanya naluri perempuan pengen ditengok orang, betul. Antang aja tak ditengok, lagak-lagak jilbab aku tak ditengok itu apa? Siap segala macam jilbab segala macam bentuk dibuatnya deh. Ada jilbab sakaratul maut, ada. Aku praktekkan semua kalian ya. Aku untung bawa jilbab. Aku praktekkan, omak biar tahu, biar undangan besok nengok mana jilbab sakaratul maut. Jilbab aku lebar. Ini jilbab sakaratul maut. Dah. Bahaya lah jilbab ini pula. Memang kau yang dikasih Allah aku laki-laki. Aku payah menjadi jilbab. Di mana sakaratul mautnya Ustaz ini? Dari bolu lelok. Apa lagi kau jaga tuh? Oh, mabruk alfa mabruk alaika ulang tahun siapa ini? Mbak Bolu. Baik betul remaja. Habis ini apa lagi? Ini jilbab sakaratul maut. Ini diikatnya mau diikat. Dah, enggak ibu tahu tunjukkan ini mah. Dah diikat lagi nih diikat. Ada jilbab begini, tarik sikit baru di bola-bola sikit bola ya. Buat pakai itu. Dah. Bagi undangan, waktu yang makan awak itu coki. Makan daging nih, makan alah mati mampus alah mati. Menyanyi pula biduan. Bila masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Awak tengok alah mati kau innalillahi itu jilbab sakaratul maut. Ada jilbab rela tapi tak pasrah. Ada jilbab rela tapi tak pasrah. Ini pakai tapi tak dikancing. Ini aja. Ada begini Pak. Aduh. Hati-hati macam-macam jilbab. Macam mana lagi mau lipat ini? Ini aja lagi ya Bu. Begitu sampai Nabi Yusuf dalam ayahnya.
Sampai Nabi Yusuf di rumah Siti Zulaikha, rupanya Siti Zulaikha nari arisan. Nari arisan Siti Zulaikha. Diundanglah istri-istri pejabat lainnya. Semua istri pejabat dipanggil, istri presiden, istri raja, istri gubernur, bupati, wali kota, istri kades, istri kadus belum bini ya. Kadus belum bini, kadus ini belum bini kan? Nah, cuman mana kita ada bu kadus. Oh ya Allah. Selelok ya mati gajak. Nanti dah meninggal besok ditanya Allah. Banyak perempuan yang komplain di akhirat. Ya Rabb, jangan masukkan kadus kami dalam surga. Kenapa? Dulu ada jabatan dia, ada duit dia banyak ya Allah. Wajah dia tak jelek-jelek amat ya Allah. Tapi dia tak hendak melamar kami jadi istrinya. Itu jadi tuntutan Pak Kadus. Bukan yang menikah aja punya tuntutan, yang lajang mati pun kena tuntut. Kalau kami dah mati, kalau Pak Kades mati, yang bapak-bapak ini mati, ya kan, kena tuntut. Hanya untuk masalah pertanggungjawaban anak bini. Yang lajang kena tuntut. Kenapa? Kenapa tak menikah? Bukan tak ada betina dikasih Allah, cuman belum dapat Pak Kades. Kudoakan cepat ya, cepat dapat jodoh, biar ada Bu Kadus. Udah nikah insyaallah naik jabatan jadi kades. Tapi tunggu Pak Kades jadi camat. Kalau tetap kades juga mohon maaf, jabatan kita punya saya. Nah, begitu duduk-duduk jam 4 datanglah semua istri-istri pejabat itu. Ada satu istri pejabat itu yang agak lapar. Ditanya Siti Zulaikha, "Oti," katanya agak lancip wani si Mina. "Ati," kan Siti Zulaikha dipanggil Siti. "Ti, apa kak? Adanya kau menyimpan bawang, cabai, tomat di kulkas?" Zaman Siti Zulaikha ini Pak. "Ada kak." Kakak tengok lah, "Ngapo kak?" "Anda masa Indomie, aku lapar kuasa jauh pula." "Apa gila kak Bu?" Diambillah semua bahan-bahan, diambil pisau, diracik-racik Pak. Diracik, dipotong-potong. Anda masa Indomie. Tak berapa lama Nabi Yusuf lewat. Kata Siti Zulaikha, "Oh kak, coba kakak tengok di muka tu. Bonti dulu kakak masak kak. Kakak tengok kak, apa deh? Kakak tengok dulu kak di muka tu kak. Kakak tengok kak, kan macam yang kukirim fotonya di WA kakak tadi. Mana ti? Ini tangan tetap memotong-motong nih. Tengoknya lah Nabi Yusuf lewat, tangan tak berhenti motong-motong. Terus nengok, tak terasa, jangankan cabai, tomat, bawang, tangannya terpotong, tak terasa hati. Tak sakit tangannya terpotong. Kenapa? Karena sudah Allah curahkan nikmat wajah Nabi Yusuf, dipandang hilang rasa segala-galanya. Yang ada sang apa namanya? Terpesona. Begitu luar biasa Nabi Yusuf. Ketika ada sahabat bertanya kepada istri Rasulullah yang nomor 3, yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, apa kata itu sahabat? "Wahai ummul mukminin, bagaimana sih ketampanan Rasulullah? Bagaimana pula ketampanan Nabi Yusuf?" Itu Siti Aisyah menjawab, "Wahai sahabatku, kalau kau tanya bagaimana ketampanan Nabi Muhammad dibandingkan ketampanan Nabi Yusuf, ketika seandainya tatkala umat atau perempuan di zaman Nabi Yusuf, perempuan yang ada di zaman Siti Zulaikha hidup lagi di zaman Nabi Muhammad, dia nengok wajah Nabi Muhammad. Ketika di zaman Nabi Yusuf terpotong tangannya tak terasa sakit karena melihat wajah Nabi Yusuf. Seandainya dia nengok wajah Nabi Muhammad, jangankan terpotong tangannya tak sakit, dia ambil pisau ditusuknya badannya, dia ambil pedang dipotong-potongnya badannya, tidak akan pernah terasa sakit karena melihat wajah Rasulullah yang begitu tampan. Belum ada apa-apanya sama artis Korea. "Oh Ustadz, bukan karena ketampanannya Ustadz, jadi gimana? Karena kompaknya waktu dance, nyanyi, menari, betul? Kalau kalian anda menengok dan menyanyi supaya kompak, tengok film Kuci-Kuci Hotai. Sekampung bisa kompak. Dia mulai anak baru lahir sampai atuk-atuk anda meninggal. Tengok. Tak
aduh yang bisa. Kenapa sudah cinta sama artis Korea? Karena hati sudah diselimuti akhlak yang tak baik. Sekarang artis Korea sudah berkurang, masuk TikTok kurang ajar. Ada anak remaja main TikTok, jangan bilang tidak. Mulai malam ini anak-anak remaja, terkhusus untuk anak-anak cewek, itu TikTok haram buat kalian. Kalau masih ada TikTok yang ada di handphonemu, aplikasi TikTok ada di handphonemu, pertama itu bentuk kedurhakaanmu kepada orang tuamu. Yang kedua, kalau main TikTok terus-terusan, besok tak dihapus, guru doakan itu handphone rusak, error, hilang, mampus. Amin. Lebih 40 orang mengaminkan, doa kabul. Itu engkau berapa orang hari? Di luar tahu udah 300 orang udah. Ini masih manusia yang zahir. Lain lagi malaikat yang Allah kirim lebih banyak daripada orang yang hadir malam ini, Pak. Hati-hati. Jilbabmu kau pakai panjang, jilbabmu, bajumu bagus, tapi tiktokan kau share, kau kirim sama kawan-kawanmu, kau kirim di grup WA-mu, kau kirim di Facebookmu, kau letakkan yang ada di media sosialmu. Banyak laki-laki memandang tubuhmu, banyak laki-laki memandang rambutmu, banyak laki-laki memandang bentuk tubuhmu. Sebanyak laki-laki yang melihatmu, sebanyak itu dosamu sampai mati. Bahkan ada anak perempuan yang rajin Qur'annya dibaca, sholatnya rajin mantap, tahajudnya tiap malam, duhanya tiap pagi, sedekahnya bagus, meninggal dapat siksa di neraka. Kenapa? Karena ada waktu hidup di dunia fotonya buka jilbab, tak pernah dihapusnya sampai sekarang. Kenapa? Semakin banyak orang memandang, walaupun dia meninggal, Pak, orang tetap memandang fotonya muka aurat, memandang dengan syahwat. Berdosa laki-laki itu gara-gara memandang perempuan, itu dosa akan mengalir kepada si perempuan walaupun dah mati. Itulah yang dikatakan, bisa dikatakan dosa jariah. Sebaliknya, ketika kau posting hal yang baik, kau buat di Facebookmu kajian dakwah, kau buat di Facebookmu bahasa-bahasa yang bagus, tidak mencaci maki orang, tidak menghina, memfitnah, menghibah orang. Ketika orang membacanya, diamalkannya apa yang kau tuliskan, itu akan menjadi pahala yang mengalir kepadamu sampai meninggal. Akhlak anak kita sudah hancur. Kenapa aku bilang anak perempuan yang main di TikTok itu durhaka sama orang tuanya? Ketika kau masuk neraka, Dik, ada 4 laki-laki yang akan kau bawa masuk neraka. Bayangkan, ketika anak perempuan masuk neraka, ada 4 laki-laki yang ikut masuk neraka denganmu. Pertama, ayah kandungmu, yang kedua abang kandungmu, yang ketiga adik kandungmu laki-laki, yang keempat adalah suamimu. Apa enggak durhaka seperti itu? Maka hati-hati. Perempuan sangat mulia di hadapan Allah. Ibu, bapak tolong jaga anak perempuan kita. Saking kan mulianya ini perempuan di hadapan Allah, Allah khususkan satu surah dalam Quran, surah An-Nisa. Mana ada surah Ar-Rijal laki-laki? Ada. Ibu kota ada, bapak kota? Tak ada. Ibu jari ada, bapak jari? Nggak ada. Hari ibu ada, hari bapak? Nggak ada. Hari Kartini ada, hari Kartono? Nggak ada. Khusus, Pak, perempuan ini. Makanya perempuan ini kata, ini perempuan adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Maka adik-adik, jaga marwahmu, jaga akhlakmu. Sehelai rambutmu adalah aurat bagimu. Kecantikan tubuhmu, wajahmu, rambutmu, kemolekan tubuhmu, siapkan untuk suami halal, bukan untuk jantan-jantan yang tak punya utak. Aku tak ada ngelok laki-laki ni, biar kalian tahu. Makanya aku tak suka sama jantan. Tapi cuma lah ya kan, oh tak ditengok pantang, tak ditengok menantang. Tak aku salahkan juga karena kalian yang buka-buka. Aku pernah duduk di angkot, ya kan. Ada anak SMA masuk, anak SMK, agaknya sensor. Aku duduk di muka dia. Aku tengok, kata guru kami dulu di sekolah kami bilang, kalau ada yang muka aurat kau tengoknya aja biar malu dia.
Aku tengok aku ini memang suruh pula kan. Wow, gitar Spanyol bro. Aku tengok dia kayak berdua dan kok itu mata abang itu nggak ada orang, cuma kita berdua kok. Cantik kali, kau pun cantik kali. Mata abang itu ya kau nengok sama aku. Kau dek, aku bilang terus terang. Kau dek, pakaian kau seperti pelajar, tapi akhlak kau macam pelacur. Tengok, anak kita sekarang jilbabnya macam muslimah, tapi akhlaknya macam orang yang bukan Islam. Jilbabmu kau pakai, tapi tiktokan. Apa guna jilbab? Nanti orang yang nggak suka sama Islam disalahkannya jilbab, bukan akhlak kita. Itulah orang Islam. Ngapain pakai jilbab? Lebih baik macam aku, nggak pakai jilbab bagus akhlakku. Enggak. Semuanya salah. Akhlaknya dijaga. Kalau kau sayang sama orang tuamu, stop tiktokanmu. Kau cek di aplikasi Play Store, kau lihat di Play Store, cek di situ aplikasi paling terbodoh di dunia, akan keluar TikTok. Berarti kalau ada anak-anak kita main dengan aplikasi bodoh, berarti anak kita sama dengan bodoh. Hati-hati. Ustaz, ada juga di TikTok tuh kata-kata mutiara, betul? Ada juga ceramah-ceramah ya kan? Banyak aplikasi lain. Kalau nak ceramah kau tinggal kau ketik di YouTube ceramah Ustaz Abdul Somad, ada. Ceramah Ustaz Adi Hidayat, ada. Ceramah Ustaz Bukhari pun ada. Tak percaya kalian? Ini promosi aku. Cek di handphone 1, 2, 3, 4, semua kalian punya handphone Android. Kalian cek di YouTube Ubah Official. Pulang dari sini tembus 1000 ini subscribe. Ini berapa orang banyak ini? Cek, jangan nonton yang tidak-tidak ya gojokian. Tonton ceramahku, nampak muka kamu nanti. Akan terulang, nanti share sama kawan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ubah Official, UBAH Official. Nanti yang cewek-cewek tanya Kak Rizka ya. Ada Kak Rizka? Siapa lagi? Dapika. Tanya sama Kak Bika nanti. Ubah Official. Nengok Ustaz Adi Dayat ada, Ustaz Somad ada. Ustaz apa lagi? Yang Ustaz jangan elok lah, jangan Ustaz Sulaiman. Karena ada Ustaz Sulaiman, Khalid Baslema. Ustaz Sulaiman itu. Ustaz Syafiq Baslema. Yang Ustaz Sulaiman itu jangan tengok. Cari ustaz-ustaz yang bagus, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Wasliyah atau khusus untuk kita, Ustaz Somad itu kader Al Wasliyah. Ya, TikTok tinggalkan. Itu TikTok lagi. Apalagi yang paling parah? Yang paling parah ini yang paling parah. Ya, gara-gara TikTok banyak yang doaku sama mak ayah. Ini yang paling parah, Pak. Ada jemaah aku kusuh anaknya jangan main TikTok, jemaah omaknya menjawab, biar Ustaz tahu ya Ustaz, anakku satu hari tak bertiktok, tak gemuk badan dia. Rupanya TikTok vitamin C bagi anaknya. Biar Ustaz tahu, tak gemuk badan anakku itu Ustaz kalau tidak bertiktok. Yang paling kepalanya aku, omaknya pula yang kurang ajar, diajaknya pula anaknya bertiktok berdua-dua. Enak. La ilaha illallah ya Rasulullah. Ini akhlak. Tidakkah malu sama Rasulullah yang capek-capek menyempurnakan akhlak? Puluhan tahun Rasulullah berdakwah untuk menyempurnakan akhlak, sampai di akhir zaman akhlak hancur. Nih adik-adik, jangan masuk makanan balik ke kanan. Kalau masuk kanan keluar kiri, masalahnya nyangkut di tengah. Ini masuk kanan balik membal ke kanan. Di sini iya Ustaz ku hapus TikTokku. Hapus Ustaz ku hapus. Jalan pulang, hapus pulang. Betul ya, handphone aku. Yang main TikTok aku, dosa aku. Senang aku ya. Betul, tak masalah.
yang bertiktok kau, yang minum tua kalian, yang berjudi kalian, narkoba kalian, berzinah kalian, berdosa kalian. Nanti gara-gara bertumpuk dosa tu di kampung ni, musibah datang, tsunami datang karena laut sungai Dokat, gempa bumi datang, bukan kalian aja yang mati 1 tahun. Nah, dah. Ini ayah-ayah yang elok rajin sembahyang, yang sujud selalu, puasa sembahyang tak pernah tinggal tu kono. Karena bencana tu datang tak milih-milih. Mana yang berzina semalam? Mana? Ini rumah awak ni mengajak ngaji, jangan lewat. Apa lagi ni? Muka tu jangan awak sembahyang. Lewat ya. Alhasil tak jadi, musibah datang. Kenapa? Notih pula balik. Ingat tu baik-baik. Musibah itu kadang anda turun, ditahan-tahan Pak. Dalam hadis kursi, Allah ni sebenarnya udah muak nengok kita. Allah dah bosan nengok kelakuan kita ni Pak. Cuman karena ada 2 manusia yang menolak musibah itu datang. Siapa itu? Dalam Quran dijelaskan. Pertama, ada orang yang makmurkan masjid, makmurkan musola. Yang kedua, masih kuat silaturahim di kampung itu. 2 ni masih bertahan, musibah tak datang. Kalau 2 ni sudah habis, tunggu musibah datang. Ni aku tengok anda dibangun. InsyaAllah Ramadan sudah bagus semua. Tak bisa tengok aju amin aja. Amin. Abrakadabra, sim salim. Amin. Waktu belakang amin jadi semua. Tidak. Ini menunjukkan akhlak juga. Akhlak sama Allah. Rumah kita bangun togok-togok. Lahan kita lebar-lebar. Rumah Allah terbangun terbelontar begitu saja. Kata Allah dalam hadis kursi, sungguhnya rumah-rumahku di dunia adalah masjid. Kalau kita tempat sembahyang, masjid, musola, tempat sembahyang, artinya siapa yang datang ke rumah kawan, insya Allah kawan menyervis. Kalau kita datang ke rumah Allah, pasti diservis. Akhlak juga. Nanti sedikit lagi kita bahas masalah itu. Mas, aku tengok udah jam 12, kurang sejam setengah. Nggak usah lama-lama, perut makin lapar. Aku takut aku koin-koin pula gulai bawal itu ya Pak. Apa bukaan malam nih Pak Kadus? Koran bos Dita, aku bukan koran nih Pak Kadus. Itu bara 2 malam koran dihidangkan nanti ya Allah. Entah sombongkan bawal tuh sedikit. Nah ya Allah syarat. Aduh ya Allah, bolu ada, sendok tak ada, gimana makan begini saja. Tapi adalah aku tak pernah pula ceramah sambil makan. Tak pernah, karena mungkin kukunyah-kunyah juga Bapak Ibu ya. Mungkin biasanya aku ceramah itu tak pernah begini Pak. Biasanya kok ceramah itu kok di Medan tanya orang tuh, Ustadz mobil Ustadz mana, kereta Ustadz mana, tanya orang itu Pak, parkiran itu. Sampai sana ndak ada bontot, biasanya gitu. Aku tak tahu di kampung kalian nih Pak Kades, karena aku tak pernah masuk sini. Ini mau perdanaku. Entahlah pula malam ini lain, karena aku kalau udah kemana-mana ayang bebekku di rumah nanya itu. Ini 7 hari udah meninggalkan ayang bebek di rumahmu. Kerinduanku semakin menggelora kepadanya. Kalau pergi ke Sibolga ditanyanya, ya kan, ada bawa salak Bang. Sibolga. Pergi ke Sedempuan, ada bawa salak Bang. Sedempuan, ya kan. Pergi ke Tanjung Balai, ada bawa belacan. Ikan asin bawa ikan asin. Cuman malam ini tak tahu aku apa tanya nanti. Enggak tahu aku menjawabnya karena tak ada, belum nampak bayangannya. Pak Kades pun senyum-senyum, Pak Kades pun tutup-tutup pakai masker. Tak tahu lah, kata ada corona, tak ada corona pakai masker juga dia. Aku sengaja kita pakai masker. Aku ini termasuk ustadz yang bantah. Pakai masker gitu, enggak aku pulang kalian nih. Enggak balik kalian. Ya, tak apa-apa, silakan, pintu gerbang terbuka. Cuman ingat pesanku tadi.
Nah, karena 40 orang mendoakan, lebih dari 40 orang mendoakan, doanya kabul. Paling kocik jumpa kuntilanak ompong. Tak percaya, tafadhol, silakan. Jauh-jauh aku cakap makan belum kalian pulang, tunggu kojok lagi ya. Kita tengok jam 10:30, kita paskan aja jam 1. Hah? Ini acara jam cukup 1 hari kan? Nah, acara 1 hari berarti jam 12 kurang 1 menit acara udah siap. Kalau jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Nah, berapa lagi coba? Artinya berapa lagi kue yang disiapkan itu ya Pak. Kalau cerita lain, jangan sejojon lah sama aku. Apa? Hah? Sujon. Ku bilang tadi apa? Yang betul? Berarti aku salah. Yang betul? Mulut siapa? Yang bercakap siapa? Udah doakan aja, jangan bercakap kalian. Hah. Udah? Aku tak sejelek apa yang Pak Kades kira lah. Nah, kalaupun ada yang dikasih orang tuh, alhamdulillah. Kalau tak ada, parah kali lah itu pula. Kau lah kau udah sisi keluar kota ini tak mungkin lah tidak. Kalau dalam kota Jawa mau dikasih uang tuh Pak Kades. Tahu saya sebut nominal lah kok dulu dan dalam kota 3 juta 4 juta lah gitu kan. Kalau luar kota tak mungkin lah lebih dari situ kan, antar jatuh pun jatuh sedikit kali. Kalau cuma 500 juga lah ustaz sini aja panggil. Udah cecek Pak Kades. Canda tuh, ada itu. Udah cecek nih. Aku begini agak lancip Bu. Nah, itu bawaan belum makan. Dah ya. Nggak usah ngomong. Akhlak. Adik-adik akhlak. Pertama tadi akhlak bagi perempuan, jilbabmu dibaguskan, pakaianmu dibaguskan, jangan panjang namun ketat macam lontong. Biar nampak berlebih, karena lebih bagus kita tampak seperti itu Allah ridho ketimbang cantik di pandangan orang Allah tak ridho. Kemudian hilangkan dan tinggalkan permainan TikTokmu. Anak laki-laki banyak yang perlu kau tinggalkan. Game onlinemu jangan kau gila-gilakan. Gara-gara game onlinemu offline nanti otak kalian tuh. Berapa banyak anak-anak muda gara-gara game online gila. Gini-gini tangan itu. Main ML. Pada ada handphonenya udah gini aja, kenapa? Sampai begadang pagi, besok siang, malam, itu aja kodonya. Kasihan orang tua. Main-main di jalanan, main-main di pasar, main geng motor, nggak ada faedah. Itu akhlak yang baik? Tidak. Itu akhlak yang bagus? Tidak. Apalagi macam keluh kesah PKM sama Pak Kades. Berapa banyak hari ini anak-anak muda kita yang sudah kejangkit virus, bukan virus corona, tapi virus narkotika. Sabu terus marak di kampung kita. Ngisap lem kambing, lem setan, lem anjing nisapnya. Entah apa tak siap disapan. Begitu banyak sisapan yang lain. Kenapa lem nisap? Apa tak lengket uras-uras sarap tuh. Duduk juga di Tinagung. La ilaha illallah. Semakin banyak kalian anak muda yang menghisap narkoba, semakin banyak bertebaran orang-orang gila di desa ini. Cuman dua ya, cuman dua risiko bernarkoba. Pertama gilo, yang kedua mati. Pilih onda yang mana? Onda gilo, orang tua kau sengsara. Onda mati, orang tua kau yang malu. Mbak kata Pramli, aku mati dalam iman. Lebih baik mati dalam iman. Bayangkan betapa banyak orang kaya hari ini Bapak, anak tak bisa dididik di bidang agama, anak sibuk dengan narkobanya, kekayaan habis terkuras begitu saja. Ada ayah seorang dokter, mama seorang hakim, harta miliaran Mbak. Lama kelamaan dibiarkan anak candu dengan narkoba,
ayah dipecat dari hakimnya, mama bangkrut dari dokternya, rumah sudah terjual, gas sampai gas paling kecil pun mereka jual, mamanya pun disiksanya karena tak bisa mengkasih duit. Ibu hati-hati. Berapa banyak hari ini kita perhatikan anak yang menunjang menendang mamanya ketika sholat gara-gara mamanya tidak bisa ngasih duit. Berapa banyak hari ini anak yang pecandu narkoba yang membunuh, menikam, menggorok leher mamanya gara-gara mamanya tidak bisa memberikan uang untuk sabunya. Dan berapa banyak anak-anak kita yang sudah berbuat yang tidak-tidak, mencuri sana, maling sini, maling sana, udah masuk penjara, tak jauh-jauh keluar, terus dilakukannya. Sudah kecanduan. Hati-hati. Awal mula coba-coba, kemudian timbul penasaran, dan itu awalnya gratis. Kau coba aja, udah kau pakai aja punya kuning, slow, kita CS. Jangan kali ini semua hidupku berikan nama kau, CS, slow aja CS. Alhasil sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan tak ada cerita gratis. Bayar, celi, cepet limpul. 200, 300, 400, 500, uang tak ada, kerjaan gak punya, dia sebagai pengacara, pengangguran banyak acara. Alhasil nyuri, pergi ke Tangkahan, ke pelabuhan, pergi ke Pokan, pergi ke rumah tetangga, pintu terbuka sikit, gas leyung. Sampai waktu menggoreng ikan, sudip hilang. Sudip jual lumayan juga, sudip tuh 2.000, 200 sudip mah banyak. Lampu-lampu di rumah sekarang udah tak nyaman pak, di teras rumah lampu udah tak nyaman, bola lampu udah diambil. Oh, pikir juga tak hidup putus bola lampu, rupanya putus surat saraf orang agar itu. Hati-hati anak muda. Harapan orang tuamu itu kalian, oma ayah kalian nih tidak pernah berharap sama kalian tuh. Nah nanti kalau udah dewasa, kau sudah dulu kulahirkan berlumuran darah, banyak tenagaku terkuras, banyak keringatku sudah bercucuran, air mataku sudah menetes, darahku banyak bersimbah, kuat tenagaku menjadi lemah hanya untuk melahirkanmu. Begitu kau sudah lahir nak, kau kumandikan dengan air. Begitu sudah kumandikan, kau kupakaikan dengan pakaian. Kau kudidik di bidang agama, kau kusekolahkan kemana kau mau nak. Bahkan apa yang kau minta sudah kuberi, uang jajan kuberi bertahun-tahun nak. Semua sudah kukasih, apa yang kau minta aku kabulkan. Aku minta sama kau nak, dari kau lahir sampai kau dewasa sekarang, ganti semuanya 10 miliar. Aduh mak ayah cakap begitu. Walau bagaimanapun miskinnya orang tua kita, tak pernah orang tua menuntut balas sama anaknya. Betul. Satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak. Betul bu? Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Satu orang ayah sanggup berkorban mati-matian mencari nafkah 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban untuk seorang ayahnya. Ayahmu tak pernah minta balasan, capek pulang dari ladang, capek pulang dari laut, ribut berantem kita dalam rumah, tak pernah dia bercakap aku dilatih. Tak pernah. Tak pernah dia marah dan memukul anaknya ketika anaknya bermain, membuat dia bising. Bahkan ketika kau ribut dalam rumahmu, bising berantem main-main sama adik kakakmu, itu menjadi hiburan bagi dirinya. Jadi terhibur orang tua yang capek ketika menengok wajah anaknya. Mereka tak pernah menuntut balas samamu dengan harta yang berlimpah. Dia tak pernah minta kepadamu ketika kau nanti jadi pejabat, nah kau bayar semuanya apa yang sudah kuberikan kepadamu. Tak pernah. Tapi apa yang diharapkan orang tuamu, oma ayah kita, hanya minta ketika dia sudah jadi jenazah, ketika dia sudah meninggal dunia, ketika sudah menjadi bangkai kaku tak bisa berbuat apa-apa, orang tuamu hanya minta nak,
tolong ketika dulu kau sudah kulahirkan berlumuran darah, kau kumandikan dengan air bersih. Nanti ketika aku sudah menjadi mayat, ajalku sudah datang, hukumku sudah datang, tolong kau mandikan aku nak, bagaimana dulu aku memandikanmu. Dulu kau kupakaikan dengan pakaian yang cantik nak. Aku tak berharap pakaian batik, pakaian jubah, pakaian gamis. Yang ku minta ketika sudah kau mandikan aku nak, tolong kau pakaikan aku dengan kain kapan yang tidak ada jahit pinggirnya. Kau sekolah, mau ke sekolah wasliyah ku antarkan, mau sekolah SMK ku antarkan, ku sekolah kemanapun kau ku antarkan nak. Kau didik di bidang agama, kau kusuruh ngaji sama Ustaz Budi di musalla. Kau sudah paham ilmu agama yang ku ajarkan nak. Apa yang ku buat sudah ku berikan nak. Apa yang kau minta sudah ku kasih nak. Aku tak banyak minta aku. Udah kau mandikan aku nak. Udah kau kapani aku nak. Tolong kau angkat 4 takbir menyolatkan jenazahku. Aku tak mau ustaz kampung menyembayangkan aku nak, karena aku punya anak laki-laki. Aku tak mau muallimah yang menyembayangkan aku nak, karena aku punya anak laki-laki. Aku tak mau pejabat yang menyembayangkan aku nak, karena aku tahu aku punya anak yang bisa kuandalkan. Ketika kau kuantarkan kemana-mana nak, naik keretaku, bahkan keretaku ini capek aku menjadi kuli cuci di rumah orang agar kredit kereta bisa kubayar hanya untuk mengantarkan kau sekolah. Aku tak minta kereta, pesawat, bahkan apa yang kau punya hari ini. Yang ku minta tolong kau pikul kerandaku sampai ke liang lahatku. Tak ada diharapkan orang tua sama kita. Siapa yang tidak bangga Bapak Ibu ketika sudah menjadi jenazah kita, menjadi mayat, anak yang memandikan jenazah kita, disiramkan air yang begitu dingin kita rasakan. Siapa yang tidak bangga punya anak yang ketika ada bila jenazah masuk di kamar, ketika itu dia mau membungkus kita dengan kain kapan. Anak laki-laki ibu bilang, "Bu, ibu ngapain bu?" "Mau membungkus mama kau, mengkapani mama kau." Anak laki-laki dan anak perempuan ibu bilang, "Ibu, bapak minggir pak, minggir. Ini mamaku, ini ayahku. Capek dulu kami dimandikannya pak. Capek dulu kami dimandikannya bu. Sekarang giliran kami yang memandikan dan mengkapani." Siapa orang tua yang tak bangga Bapak Ibu yang mulia ketika anak yang mengangkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ustaz, tidak kiai, bahkan mohon maaf Ustaz Abdul Somad, sehebat Ustaz Abdul Somad pun datang di kampung kita, itu pun tidak diharapkan orang tua kita menjadi imam sholat jenazahnya. Siapa yang diharapkannya kalau bukan anak-anaknya? Dan siapa yang tidak bangga? Anak kita pak, yang membawakan keranda ini, yang menciumkan kita ke arah kiblat menghadap liang lahat. Dan ketika itu kita berdoa, talkinkan orang tua dari kuburnya. Kita berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, Allahumma ya Allah, ampunkan mamaku, ampunkan ayahku. Kalau mama ayahnya salat, anaknya pun salat, itu doa tak ada dinding sedikit pun. Ad-doaul walid bi walidayhi kad doaun nabi bi ummati. Doa orang tua kepada anaknya atau doa anak pada orang tuanya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Begitu dahsyat doa itu Bapak Ibu. Tak ada dinding pembatas antara anak kepada orang tua dan orang tua pada anaknya. Itu yang diharapkan orang tua kalian. Maka pikirkan baik-baik. Pulang dari sini adik-adik dimuliakan Allah, pulang dari sini kau bayangkan betapa banyak dosa yang sudah kau buat pada orang tuamu. Dengan TikTokmu, dengan jilbabmu yang tak pernah kau pakai keluar dari rumahmu, yang rambutmu cuman kau bukakan begitu saja di hadapan laki-laki yang bukan mahrammu. Bahkan perempuan-perempuan yang hari ini berbuat yang tidak-tidak, laki-laki yang berbuat yang tidak-tidak. Dan pikirkan kita sebagai orang tua Bapak Ibu, sudah sejauh mana kita mendidik orang tua kita, anak-anak kita hari ini. Orang-orang tua yang hari ini mendidik anak-anaknya, mengajarkan ilmu agama pada anak-anaknya. Jangan pernah kita salahkan anak-anak kita yang hari ini berbuat yang tidak-tidak. Coba tanya diri kita, sudahkah kita ajarkan akhlak kepada mereka?
Ini permintaan orang tuamu yang perlu kau pikirkan baik-baik. Dan paling tidak habis dari acara maulid ini nanti ada perubahan-perubahan yang melekat pada diri kita, dan khusus untuk adik-adikku. Biar tak ada yang bercakap, ngapain kalian buat maulid tiap tahun kalau tak pernah berubah. Tak ada akhlak yang berubah. Apalagi yang sudah remaja masjid, remaja musola. Kalau sudah dinisbatkan nama kita dengan masjid dan musola, jaga marwah masjid dan musola. Beda sama remaja masjid lain yang tak pernah, remaja lain yang tak pernah kenal dengan masjid. Bahkan kalau sudah remaja masjid, remaja musola, jangan pernah kau tinggalkan sholatmu dalam masjid. Karena kau nak remaja masjid. Kalau sudah remaja masjid, sholatlah di masjid. Sibuk atau di luar atau ke sekolah, pulang dari sekolahmu, jadikan masjid tempat nongkrongmu, jadikan masjid tempat berkumpulmu, jadikan masjid pusat diskusimu. Ini masjid sentral, pusat segala-galanya. Maka apapun yang diinginkan anak-anak muda, masjid buat. Ngaji masjid, diskusi masjid, muzakarah masjid, cerita-cerita di masjid, silakan. Biar terbiasa hatimu cinta pada masjid. Kemanapun kau pergi, jauh pun dari kampungmu, yang kau cari pertama adalah masjid. Jadikan kenyamanan dirimu terletak pada kedekatan dalam masjid. Terakhir, Bapak Ibu yang mulia, akhlak kita sesama kita adalah diantaranya bersilaturahim yang paling luar biasa. Akhlak kita kepada Allah termasuk dengan menginfakkan sebagian harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak kita yang memperkaya diri kita sendiri. Kita memperkaya diri sendiri, tak pernah memikirkan hal yang lain termasuk rumah-rumah ibadah. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, mohon maaf, tidak ada niat untuk membanding-bandingkan dengan agama lain. Demi Allah, tidak ada membanding-bandingkan dengan agama lain, hanya untuk memberikan motivasi buat kita. Tak pernah ku tengok selama ini orang-orang yang bukan Islam membangun rumah ibadahnya termasuk gereja. Tak pernah orang itu membuat jaring-jaring di pinggir jalan. Pernah? Tak pernah mereka buat di tengah-tengah jalan. Malu kita sebagai umat Islam yang kaya. Banyak di pinggir-pinggir jalan, tengah-tengah jalan. Bahkan banyak yang jadi korban di tengah-tengah jalan. Banyak megang-megang jaring, meninggal tengah jalan, tabrak kereta, tabrak mobil. Mana umat Islam yang katanya kaya? Mana umat Islam yang katanya bersatu? Yuk kita tunjukkan. Nih musala mau dibangun, mau diselesaikan rehabnya, mau diselesaikan pembangunannya. Yuk, Allah titipkan sama kita harta, Allah berikan sama kita apa yang kita minta. Lahan ada, ladang ada, sawit ada, laut sudah kita ambil juga sumber apanya. Bahkan Allah sudah berikan kepada kita rezeki. Yuk sisihkan sedikit rezeki kita untuk Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala, di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan butuh maupun tidak butuh. Maka hari ini saya mengajak kepada kita semua, ayo mari sama-sama sedikit rezeki kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembangunan mushola yang hari ini. Adik-adik panitia yang mungkin ada sudah ada siapkan kotak-kotak. Yuk kita udah ditebarkan satu kotak belum? Nah, kotak-kotak. Bu, surga itu mahal. Jangan berharap, dengar, jangan berharap masuk surga kalau impak 2.000. Mau masuk surga tapi impaknya 2.000. Ah, surganya mimpi. Banyak kan rezeki kita impakkan, insya Allah banyak Allah kasih. Semakin banyak kita keluarkan untuk Allah, Allah akan banyak mengkasih sama kita. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Dengan rezeki Bapak Ibu, dengan sedekah, sedekah bisa menjadi penolak bala. Apapun bala musibah yang ada di daerah kita, insya Allah bisa hilang bala itu asbab sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambil dikinin orang tua rame-rame ngapain? Hah? Woi. Kena rame-rame ngapain?
Cukup 3 kotak aja udah, yang lainnya duduk. La ilaha illallah. Kalau kau nak keluar nih, semua nak keluar. Duduk semua biar. Duduk yang lain. 3 orang aja. Tak ada orang tahu cakap kan? Hei anak remaja. 3 orang aja bawa kotak-kotak impak, yang lainnya duduk. Bukan 12.000 jemaah di sini. Kalau 12.000 tadi bisa lah 10.000 yang turun. Yang lain duduk. Ayo kita iringi dengan salawat. Sebelum kita tutup, kita iringi dengan salawat sambil mengambil duit dalam kantong, dalam dompet. Jangan banyak alasan. Oh kak tinggal dompet aku, kak pinjam duit akak 2.000 napa kak? Tidak ada orang masuk surga dia meminjam. Modal sedikit napa nak masuk surga? Ya. Aku sebelum mau tutup ada budak tadi mana yang baca Quran tadi mana? Yang kocik. Mana budak kocik tadi? Yang baca surah An-Naba. Aku punya niat tadi nengok dia baca Quran. Mana dia? Balik. Mana dia? Hilang. Kemari kau dek, kemari. Sini. Sinilah. Alah, sini. Atau aku ke situ. Sini, coba. Yang lain coba kau tak impaknya coba. Coba. Kau coba aja kasih duit. Kasih duit biar dapat. Kasih duit. Coba. Menangis pula dia. Tidak kau apa-apakan. Kau kasih kau bolu kasih. Apa lagi? Minum tisu pipa. Meja juga sama kau. Coba sini. Bangga kita punya anak kocik begini pak, bisa menyejukkan hati. Baca Quran surah An-Naba aku susio doni. An-Naba tak apa. Kuliah ayyuhal kafirun aja bolak-balik tak siap. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Di belakang menjawab lakum kan aja ustaz, lakum dinukum walad dolin. Masa budak-budak begini aku tak pandai baca An-Naba. Ini bayangkan baca, hafal dia An-Naba. Kasih tepuk tangan sama dia. Ini mic-nya loh, Bang. Pegang mic. Slow aja. Jangan keluar tangkap. Siapa nama? Nama kau siapa? Nama. Nama kau siapa? Oh, dia pindah kau. Tak bilang. Pakai mic. Sini duduk biar jadi ustaz besok. Insyaallah jadi ustaz 10 tahun kamu kan jadi ustaz. Amin. Tukarkan mic macam ustaznya. Angkat lagi. Kenapa lagi aduh. Siapa nama? Rehan. Oh Rehan, angin Nabi Sulaiman. Nama angin Nabi Sulaiman Rehan. Rehan apa kepanjangannya? Rehan gitu. Pakai mic. Nah, ya Allah. Rehan aja. Kelas berapa? 3 SMP. Jawab, 3 apa? SDIT. Luar biasa. Di mana? Oh, ini dia mencari sekolah di mana? Jawab kau ingat dulu, tunggu 2 jam ya. Dekat mic kau. Di SDIT mana? Pokoknya di situ lah kan. Berapa umur kau? 8 bulan. 8 tahun jangan marah. Di mana rumah? Tak kau bawa? Ke belakang. Bawa binti bawah. Awas tado. Bukan situ. Ayah kau ada sini? Pak, ada anak bapak. Anak siapa ini? Kau nak dengar aku? Membuat pandai. Ada yang sini? Tak ada. Kemana ya kau? Pakai mic. Pergi pengajian. Di mana?
di Bamban. Oh jauh. Oh, mak ada? Ada? Mana? Mana mak? Coba ke tangan mak. Oh itu mak kau. Yang keberapa? Dah. Slow. Tak bisa kau jam slow. Tunggu dulu. Ini udah habis. Selain surah An-Naba, apa lagi yang hafal? Hah? Ada surah ini. Surah Ali Imran hafal? Ali Imran. Sedikit itu sekitar 200 berapa ayat lah ya. Hafal apa yang hafal lagi selain An-Naba? Hah? Kau pikir atau bingung? Selain surah An-Naba apa lagi yang hafal Rehan? Coba sedikit. Al-Ghasiyah coba. Habiskanlah 11 juz tuh. Enggak Al-Ghasiyahnya. Kau tak bisa kau gitu ya. Slow lah. Nanti Pak Kades mau nyawer. Slow aja kau. Pak Kades ada. Pak Kades nih laki-laki yang tampan, cuman belum nikah, duitnya banyak. Lagi naik dia nih, 10.000 lumayan juga Pak Kades kan. Nah coba. Soal Ghasiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, suara pancu coba kau. Golak betul suara pancu ya. Nampak kali mengaji. Cepatlah. Ghasiyah, coba Ghasiyah. Malu dia tengok. Ada yang kalian sini, Dek. Dari tadi kalian sini. Begitu ku tengok muka dia baterai habis, ya Allah. Sampai lama-lama ku tatap hidupku pun habis. Coba Allah Ghasiyah. Sadaqallahul azim. Dah, dia malu. Rehan, tunggu dulu. Ini sini. Mengajuk dia terus. Coba. Nah, sekarang kita minta suara dia. Udah keluarkan duit kita tidak jadi. Sini Rehan, dan nanti kasihkan ya siapa? Kasih yang sana. Ada 2.000. Kasih sama dia coba. Nah, nanti duit belanja kau nanti aja ya. Itu kasih sama Rehan. Dah. Bapak udah selesai impak udah. Hitung nanti impak tuh cepat sebelum bubar masalah ke jamaah, umumkan berapa dapat, insya Allah semua dapat untuk musola. Coba aku tak bisa kau jauh dari aku. Itu Rehan untuk jajan, kalau ada keperluan sekolah insya Allah cukup, bukan sedikit aku ngasih. Ini Ustaz orang kayu ini dah. Bukan kaleng-kaleng. Coba bagi-bagi ya Bu. Anggota impak. Ambil bagian Bu. Niatkan untuk membangun rumah Allah. Setiap apa yang kita berikan untuk pembangunan rumah Allah, lebih banyak semisal itu akan Allah berikan di dalam surga untuk kita. Kalau bisa kompak, mantap kompak di masyarakat. Apa udah dibuat nih Pak BKM untuk pembangunan musola? Ini mutlak dari mana pembangunannya? Nah, aku tengok pun udah makin sunyi, malam pun semakin larut, rumah pun banyak yang agak ke sudut. Oleh karena itu izinkan kami menggerakkan lutut. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat, dan mudah-mudahan pula pulang ada yang bisa kita bawa, dan mudah-mudahan sedikit biarpun manfaat. Ya Bu, pahamnya kalian yang kusampaikan nih? Bapak paham Pak? Ibu paham Bu? Alhamdulillah. Desa Kuala Bekala, apa lagi? Matang Kuala, luar biasa Pak Kades, cerdas orangnya, paham semua orang tuh. Kenapa yang aku sampaikan aku pun tak paham. Berarti kalian tak paham, hebat, cerdas, pintar. Aku yang bercakap aku pun tak paham, berarti kalian lebih hebat. Mudah-mudahan Allah berikan ridho dan inayah. Amin.
ya rabbal alamin. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Maaf Pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di kantong celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan di topi baret. Kalau ada kata-kataku yang salah, pulang tolong jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan. Kenapa? Hah? Hah? Banyak warna. Itu jarum aku Pak. Ya? Yang mematahkan aku, suku-suku hati aku. Kalau ibu anak matahkan jarum punya bapak itu patahkan. Jangan punya aku. Punya ibu bapak ada, punya ibu ada, punya aku ada. Biar patah-patah sendiri. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicari jarum yang lain. Boleh ke kode, ada jualnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicari masukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu numpang mandi Bu. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong jangan sampai tak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Buah sirsa, sebuah pepaya, buah kuini, sebuah mangga. Sebiji buah-buahan pun tak ada, tengok terhidang. La ilaha illallah. Terakhir untuk adik-adik, terkhusus untuk adik MC, kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum menafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sebelum kita tutup, ya Nabi